Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat budaya, kembali di podcast Kata Budaya Kata Siapa bersama saya Destri, podcaster hari ini. Nah, untuk sekadar informasi kembali untuk sahabat budaya bahwa podcast Kata Budaya Kata Siapa adalah siniar Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan teater keliling. Nah, teater keliling itu apa? Kita sudah langsung menghadirkan narasumber, salah satunya adalah founder dari teater keliling itu sendiri. Nah, teater keliling ini sudah berkiprah di bidang seni, di bidang teater, bahkan dia sudah sampai ke mancanegara. Langsung saja kita tanya-tanya bersama Bapak Rudolf. Halo Pak Rudolf. Apa kabar Pak hari ini Pak? Sehat walafiat. Sehat. Saya manggilnya Om aja ya, biar lebih akrab ya. Iya. Nah, jadi Om, gimana sih kira-kira sejarah teater keliling? Kenapa sih teater keliling dinamakan teater keliling gitu? Jadi ketika sebelum tahun 74 ya, jadi 2 tahun sebelumnya itu saya udah menggagas punya ide gitu, untuk keliling-keliling daerah. Sebetulnya ide itu ketika saya membaca sejarah tentang sandiwara Indonesia, itu ada salah satu grup namanya Dardanella. Itu zaman tahun 42 di Indonesia. Itu keliling-keliling bahkan sampai ke mancanegara gitu. Lalu saya berpikir zaman perang aja teater bisa keliling gitu. Kenapa sekarang zaman udah merdeka, udah segala-galanya tersedia, kenapa tidak gitu. Lalu saya coba tawaran kemana-mana juga ya nggak mudah juga ternyata ya. Kita akhirnya ada kawan saya namanya Dery Sirna, kemudian Buyung Sasdar, kemudian ada Paul Pangemanan. Siap, ayo kita jalan. Akhirnya kita 4 orang ini mendirikan dan kita mencari teman-teman lagi untuk mendukung. Salah satunya adalah Saraswati Sunendyo, kemudian Yayang Senur, kemudian ada Ahmad Hidayat, RW Mulyadi, Willem Patirajawannya. 10 orang kita punya tenaga dan kita mencoba untuk jalan ke seluruh Indonesia, cita-citanya gitu. Nah, itu sejarahnya seperti itu, sehingga pas tanggal 13 Februari tahun 74 teater itu berdiri dengan tujuan keliling. Kenapa keliling? Karena waktu itu ada rasa kenapa sih kok teater itu susah ya zaman itu ya, zaman tahun-tahun 74 itu kehidupan teater di negeri kita memang masih sulit, tidak bisa hidup. Untuk menonton teater aja susah dulu, tetapi masih ada ya di Taman Ismail ada 3 orang besar seperti Rendra, Arifin, kemudian Teguh Karya yang selalu rutin tiap tahun bikin pertunjukan. Kemudian kita mencoba untuk keliling itu. Nah, sejarahnya waktu kita mulai berjalan juga kemana nyarinya bingung lah kita nggak kenal apa-apa, nggak kenal siapa-siapa ya. Waktu itu kita masih muda-muda, boleh dibilang di teater masih anak-anak lah gitu, masih anak kecil gitu. Akhirnya juga ditolong oleh Mas Arifin sendiri yang mencoba mengenalkan lah kita ke teman-temannya yang di daerah. Sampai suatu hari kita ketemu seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jember, ketemu di Jakarta, yang kebetulan adiknya Ikra Negara gitu. Kemudian dia menawari, ayo main di ulang tahun fakultas kami. Akhirnya kita setuju, kita berangkat. 75.000 dikasih uangnya, tapi 75.000 dulu cukup untuk naik kereta sampai Jember pulang pergi lah gitu. Nanti makan disediakan di sana, nginep di sana. Nah, ketika main ditanya, ini grup ini namanya apa? Iya ya, ini teater ini berkeliling tapi namanya apa? Gitu. Kita ngobrol-ngobrol, udah namanya keliling aja lah, udah yang paling gampang lah, memang kerjaan kita keliling. Akhirnya itulah sejarah berdirinya teater keliling. Pentas pertama kali naskah Mega-Mega karya Arifin main tanggal 1 Juni tahun 74 di Jember dengan sponsor dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jember. Itulah, kita tidak pernah lupa mainnya di
gedung korem, karena zaman itu apa-apa kan masih harus izin tentara, izin ya, artinya tidak seperti sekarang terbuka sekali, jadi izinnya juga tidak mudah, apalagi yang ada kan mahasiswa gitu, jadi itulah. Tapi itu sejarah dari berdirinya teater keliling. Iya, betul. Jadi Pak, perlu informasi juga nih untuk sahabat budaya bahwa teater keliling ini ternyata sudah membuat atau menerbitkan berbagai banyak naskah drama ya Pak? Iya, ya, sampai dan 90 naskah. 90 naskah dan bahkan ribuan kali untuk ini ya pertunjukan, dan itu sangat luar biasa. 1.750 kali. Iya, dan kira-kira nih Pak, dari hal itu sebetulnya teater keliling ini punya visi misi apa Pak selain untuk keliling? Oh, pertama dulu visinya hanya apa ya, kita mendengar di daerah itu teater-teater banyak yang susah untuk bergerak, susah untuk hidup, susah untuk mengadakan pertunjukan. Jadi visi pertamanya itu ingin menemui teman-teman di daerah, ayo kita harus berani membuat sebuah pertunjukan sampai kita berani mengatakan pementasan itu tidak susah gitu. Dengan apa ya, keadaan yang susah, dengan keadaan biaya sulit dicari, pasti bisa kalau kita mau gitu. Nah, di naskah Mega-Mega itu ada satu kalimat dari seorang tokoh Retno yang mengatakan segala bisa asal mau. Akhirnya ini menjadi sikap hidup dari teater keliling sejak awalnya. Jadi apa-apa kalau kita kesulitan macam-macam nanti guyonnya itu segala bisa asal mau, langsung bergerak lagi. Itu yang membuat kita jadikan visi gitu, bahwa kita harus membangun teater ini. Kemudian kita ke daerah-daerah selalu bekerja sama dengan grup-grup komunitas-komunitas teater yang ada di daerah untuk menunjukkan bahwa nggak susah kok teater itu. Jadi jangan dibayangkan harus bikin dekor yang bikin rumah kayak rumah itu kan mahal juga. Nggak usah ada rumahnya juga nggak apa-apa. Yang penting mainnya, pertunjukannya. Oleh karena itu visi kami selalu nomor satu adalah pemain yang siap, yang profesional, pertunjukannya menarik, itu orang akan datang. Itu visi pertamanya. Lanjut nanti berkembang makin banyak tuh visinya. Sampai visi yang kini terbesar itu adalah visi bagaimana kita menggali kebudayaan kita. Karena ternyata sandiwara, teater, tonel, apapun namanya, itu sudah zaman dari dulu ada kok, kita punya. Kenapa itu nggak kita gali sendiri, kita hidupkan, tetapi tentu dengan pemikiran modern kita sekarang ini. Itu yang kita lakukan. Jadi mencoba, karena apa? Karena ketika kita keliling, setiap ke daerah, kami selalu mencoba mengenali, berkenalan, ketemu orang-orang daerah juga untuk mendengar gitu. Di sini tuh ada apa sih? Sehingga dengan kita mengenal sandiwara, kayak sandiwara bangsawan di Sumatera Utara gitu. Mereka juga keliling berpuluh-puluh tahun loh. Ini bisa keliling, tapi walaupun masih di sekedar Sumatera Utara, tapi kan udah menghidupi seperti itu. Ke Jawa Timur ada ludruk, ada ketoprak yang juga keliling. Akhirnya itu semua menjadi pemasukan bagi kami bahwa teater Indonesia bisa kok. Yang modern ini karena kita punya akar sebetulnya yang sudah kuat, yaitu budaya kita sendiri, khususnya seni pertunjukan teater. Dulu namanya sandiwara lah, yang namanya tonel lah, yang namanya drama lah. Sekarang karena lebih modern disebutnya teater gitu. Tapi sama aja sebetulnya. Itu misi yang sebetulnya yang selalu menjadi, selalu kita update ya, kita misinya apalagi, tapi selalu berkisar harus dari akar yang kita sudah ada. Semua bisa asal mau ya Pak. Itu yang menjadi luar biasa sih. Nah, tapi dari semua itu Pak, pasti ada ya kerikil-kerikil yang menghalangi untuk bertumbuhnya teater keliling ini. Kira-kira apa sih Pak kendalanya yang sampai sekarang bisa dilewati? Kendala yang terbesar itu karena dulu kita keliling ya. Di zaman kita sudah mempunyai 2 generasi sekarang teater keliling itu. Jadi generasi pertama itu kalau keliling bukan sehari 2 hari, tapi minimal ya paling tidak itu 1 bulan. Nah, itu yang menjadi kendala ya, bagaimana ya punya pemain nggak yang bisa hidup sebulan. Sehingga ketika kita mencari pemain selalu syaratnya cuma satu, berani jalan
jangan tanya pulang. Itu syaratnya cuma itu. Kalau soal mainnya tuh nanti latihan pasti bisa kok. Segala bisa kok asal mau gitu. Sehingga akhirnya kita selalu hampir tiap 3 tahun itu ada pemain baru. Yang lama paling tinggal 1-2, tambah yang baru. Jadi setiap 3 tahun itu selalu ada perubahan sampai suatu hari ketika paling panjang itu keliling tahun 76-77 yaitu 6 bulan itu keliling Papua karena daerahnya yang begitu nggak semudah sekarang lah. Dulu dari Jayapura ke Biak misalnya itu ada pesawat ke sana gitu. Tapi nanti 2 minggu lagi baru ada. Jadi kita harus 2 minggu di sana. Kita ke Fakfak, ke Manokwari semua harus 2 minggu sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi waktu yang panjang itu lagi menguntungkan kita sehingga kenal kesenian tradisi daerahnya sehingga banyak sekali yang bisa kita bawa, kita angkat ke atas itu. Maka ketika tahun 2013 terjadi generasi kedua kita namakannya, itu kebetulan ada yang sekarang jadi ketuanya itu Dolfri Indasuri itu kebetulan anak saya sendiri yang kecilnya itu nggak suka teater itu. Itu kalau kita main tidur kok dia nggak pernah sampai lulus kuliah segala itu udah nggak pernah peduli, nggak pernah. Tiba-tiba datang, terus dia bilang saya dulu nyesel loh SMA nggak suka sejarah. Terus kenapa? Iya, bangsa ini rusak karena nggak tahu sejarah. Terus yuk kita gali yuk sejarah lewat kesenian lah katanya. Oke, ayo kita. Terus kita mulai membuat yang namanya teater jas merah waktu itu. Jas merah kita kalau ngomong kita bawa keliling juga kemana-mana. Sejak itulah dia langsung terlibat sampai sekarang terus menggantikan kita menjadi ketuanya, menjadi yang memimpin sampai sekarang. Mulai tahun 2014 lah dia resmi menggantikan kita terus kita namakan masuk generasi kedua gitu. Jadi baru 2 generasi sekarang ini. Nah sekarang dia juga mulai memupuk untuk generasi ketiga karena dia tidak mau kok sampai kita puluhan tahun nggak ada penerusnya gitu. Itu yang terjadi. Kalau bicara soal pemain nih Pak, untuk teater ini sendiri kan nggak akan ada ruh ya Pak kalau misalnya nggak ada pemain yang profesional gitu. Nah untuk proses rekrutmen pemain itu sendiri tuh gimana Pak? Mereka itu diiming-imingi apa? Kita sering ya membuka kalau pemain-pemain yang datangnya dari daerah itu sangat menyenangkan karena apa? Kita dapatnya waktu keliling itu. Jadi ada nonton kebanyakan mereka juga ikut ya karena kita selalu kalau pentas di daerah selalu membawa anak-anak daerah yang siapa yang pengen lah ikut main. Itu banyak sekali yang terjadi. Boleh nggak saya ikut terus? Boleh. Itu banyak yang dari daerah seperti itu yang akhirnya ikut ke sini. Tapi selalu saya bilang paling lama 3 tahun ya karena sesudah itu kamu harus pulang terus bangunlah di daerah gitu menjadi supaya di daerah juga hidup gitu. Walaupun ternyata ada yang sampai 5-6 tahun segala macam. Nah di Jakarta kemudian kita mencoba menggunakan sistem audisi. Itu tahun 2015 kalau itu kita mulai seperti itu. Itu ternyata yang mendaftar itu banyak banget tuh, hampir 2000-an. Kaget juga loh. Saya lihat kok, anak muda-muda, remaja, anak sekolah, anak mahasiswa paling tinggi. Kenapa kok mau, kok pengen gitu. Kita coba gitu. Waktu itu kita saring hanya untuk 100 orang itu kita pilih segala macam. Itu yang membuat kami senang bahwa yakin teater bisa hidup ini. Walaupun nanti di dalam membuat sebuah produksi tentu perlu yang profesional, perlu yang muda ini. Jadi kami punya sistem paling tidak dalam penyutradaraan itu saya selalu minimal ada 4 yang profesional, yang lain-lain itu kayak bayi, diceburin aja lah ke kolam. Nanti kan dia kebecek-kebecek pasti nggak mau mati gitu. Secara instinktif dia akan begitu. Yang 4 ini kalau temannya ini mau kecebur dia yang nolong. Nah itu yang filosofi kehidupan yang kita pakai sehingga lebih cepat mereka bisa mengimbangi, bisa ini ya itu yang terus-menerus terjadi gitu. Dan untuk itu juga tidak mudah karena orang yang tidak tahu apa-apa masih muda itu modalnya cuma berani gitu. Jadi
kita harus mengisi, itu yang perlu waktu panjang, sementara menghadapi anak-anak milenial gitu ya, itu nggak bertahan lama gitu, nggak mau ribet, nggak pakai lama katanya. Jadi mau cara yang bagaimana kita membuat satu latihan yang membuat mereka cepat mengerti, cepat bisa melakukan, dan itu juga hal-hal yang kita ketemukan setelah bertemu mereka. Ini yang membuat teater bisa akan lebih cepat gitu. Walaupun secara teorinya nggak bisa main drama itu ya kuliah aja 4 tahun. Masa ini langsung mau bisa, tapi kebutuhan, jadi harus kita yang harus cari. Berawal dari keberanian dan kemauan mereka sendiri ya. Tapi Pak nih, dari judul-judul teater keliling ini kan sangat luar biasa ya Pak. Bahkan judul-judul ini pun yang bisa mengantarkan teater keliling pun ke mancanegara gitu. Dan judul-judul ini ternyata banyak yang terinspirasi dari kisah-kisah sejarah, kisah-kisah budaya ya Pak. Kenapa bisa terinspirasi ke cerita-cerita budaya Pak? Itu karena setelah kita keliling ya, hampir ke daerah-daerah itu kita tumbuh rasa bangga gitu ya. Bangga memiliki, wah kita punya sendiri kok, punya tradisi, punya kesenian, punya nilai-nilai kebudayaan yang tidak ada di dunia lain, yaitu keberagaman itu beda banyak banget gitu. Nah ini bagaimana kalau kita rangkum menjadi sebuah pertunjukan baru, tetapi betul-betul Indonesia itu yang kita lakukan gitu. Seperti dulu Mega ini 168 kali kita panggungkan. Itu kita main di daerah Sumatera Utara itu banyak gaya-gaya atau apa yang Sumatera Utara kita pakai. Waktu kita pindah main di Jawa, kayak Jawa. Jadi kita mencoba cerita ini bisa hidup dimanapun. Jadi penontonnya itu merasa, aduh ini saya ini. Kalau sampai kita bisa begitu, pertunjukan pasti menarik ya. Karena ada apa menyenangkan gitu. Jadi teater itu mestinya ya menyenangkan. Seperti kebudayaan tradisi kita itu kan menyenangkan, itu senang, malah nontonnya sambil ngopi. itu khas kita, itu di lain-lain nggak ada itu yang bisa seperti itu. Nah, kita punya seperti itu yang membuat bagaimana teater Indonesia ternyata ketika kita bawa keluar juga ternyata waduh sangat mereka antusias sekali ya. Dulu kami bermain ke luar negeri itu tidak pakai dialog ya, jadi kita non-verbal istilahnya. Teater yang hanya mengandalkan kemampuan bergerak, kemampuan berbunyi, kemampuan berkata-kata yang tidak ada kata-katanya gitu. Tapi komunikatif itu. Itu di teori teater ada memang ilmunya. Tapi kami ketemu di Papua, itu ada teater yang memang seperti itu. Dia ngomong, orang ketawa, saya tanya penerjemah itu ngomong apa? Gak ada kata-katanya Bapak. Loh kok bisa ketawa kamu? Iya lucu. Belajarlah kami hampir 4-5 bulan di sana, belajar tiap hari sampai. Nah itu yang kita bawa keluar gitu. Di luar juga kaget, loh ini kok tidak seperti yang di teori gitu. Ya ini Indonesia, jadi punya kebanggaan. Itu yang membuat kami semakin mencintai budaya sendiri, karena punya kekuatan yang di luar itu nggak kalah gitu. Itu yang terjadi kenapa kita. Nah sekarang oleh generasi kedua tidak yang nonverbal yang dibawa, tapi berkata-kata, tapi dalam bahasa Inggris gitu. Orang tertarik karena aneh bahasa Inggrisnya kan. Kita ngomong bahasa Inggris tapi kok bahasanya Jawa gitu. Apa, dialeknya itu nggak mau dialek Inggris, tapi dialek Jawa, dialek Jawa Timur, dialek Papua. Jadi what do you want? What do you want? Jadi apa ya? Kayak orang Manado, jadi lucu. Jadi orang, ini Inggris tapi kok itu daya tarik bahwa kita tetap mencintai budaya kita itu. Itu yang membuat kita dikagumi. Bukan hanya itu, workshopnya aja minta berikan kami teknik-teknik pelatihan, olah teknik tubuh, olah rasa, olah otak yang khas Indonesia. Nggak mau kalau dikasih yang khas mereka, yaitu tempat mereka. Jadi kita bawa itu. Jadi kita latihan kayak yang sudah UNESCO catat sebagai ini ya, seperti kecak gitu. Itu punya ilmunya yang memang dibawa ke internasional luar biasa, itu sangat-sangat. Seperti kemarin kita ke Spanyol memberikan workshop sampai banyak di kampus-kampus itu dengan itu.
kecak itu, karena di sana ada olah rasa, olah fisik, vokal menjadi satu, nggak usah satu-satu jadinya. Nah ini yang buat mereka, sekali latihan, sekalian semua sudah terjadi. Yeah. Itu kehebatan yang kita punya gitu. Berarti keunikan yang bisa dibawa ke luar negeri ini adalah salah satunya ke Inggris, tapi tetap menggunakan logat daerah ya Pak ya. Tetap. Oh iya, perlu informasi juga untuk sahabat budaya bahwa teater ini adalah turunan dari seni, di mana seni ini adalah bagian dari objek pemajuan kebudayaan ya Pak. Dan mungkin dari objek pemajuan kebudayaan yang Bapak kelola seperti teater keliling ini pernah memiliki atau mendapatkan penghargaan ya Pak. Kira-kira apa saja sih Pak penghargaan yang pernah disematkan untuk teater keliling dan apa yang paling unggul, paling berkesan? Penghargaan cukup banyak ya, jadi hampir tiap daerah memberi, bahkan di luar negeri juga memberi. Tapi ada 3 penghargaan yang buat kami sangat menyentuh hati kami itu. Pertama ketika menerima penghargaan lingkungan gitu, dari Kementerian Lingkungan Hidup kita tanya kenapa gitu, kok sampai kita dapat penghargaan seperti itu. Ya karena kalian dengan cara kalian sendiri bisa menyelami adat budaya setempat, kemudian kamu dengan cara itu membuat pertunjukan-pertunjukan yang dengan adatnya mereka, tetapi terselip pesan-pesan hidup berlingkungan. Nah itu yang mereka nilai sehingga mendapatkan itu. Itu sampai 2 kali kita mendapatkan penghargaan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah penghargaan dari MURI, tapi sebagai teater yang paling banyak mengadakan pertunjukan, itu yang paling ini. Yang ketiga adalah saya yang mendapat ya, disebutkan di sana adalah Abdi Abadi. Itu tahun 2016 Itu kita sendiri juga kaget itu, Abdi Abadi. Saya ngeri, waduh, kok bisa abdi gitu ya. Abdi itu kan sesuatu yang bukan gampang itu menjadi pengabdi itu, sehingga kadang-kadang yang saya menerima sampai nangis ya itu saya. Abdi Abadi, ini luar biasa. Itu yang pertama ada di Indonesia, penganugerahan yang namanya Abdi Abadi. Dan saya tanya kenapa begitu? Iya, karena ketika kami mau memutuskan, itu Federasi Teater Indonesia yang memberi, Mas tahun ini dapat, cuma kalau seperti biasa itu kok nggak pas. Apa ya? Mereka rapat 2 bulan itu katanya untuk ini namanya apa. Jadi waktu diteliti di segala macam, akhirnya ketemu Abdi Abadi itu. Sampai sekarang baru yang kedua Bu Tati Mariati, yang ketiga belum ada. Jadi kata mereka sulit nyari orang yang bisa dikatakan pengabdi abadi. Karena butuh kecintaan yang tulus ya Pak untuk menjadi seorang pengabdi. Oh ya Pak, terkait dengan teater keliling ini, kenapa sih Pak bisa mengimbangi modernisasi perfilman gitu? Karena di era modern seperti sekarang ini kan banyak sekali ya kayak drama Korea yang banyak digandrungi oleh masyarakat muda gitu kan, generasi muda. Tapi teater keliling ini masih terus mengungguli gitu, dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan terbaru gitu misalnya. Kira-kira apa Pak kunci yang bisa mengimbangi teater keliling dengan film-film lain atau drama-drama lain? Ya, karena kita menyadari ya bahwa seni teater, sebetulnya seni apapun ya, itu memerlukan ketemu antar manusia, jadi face to face. Jadi kita menonton sesuatu yang hidup gitu. Karena kita sebagai penonton juga orang hidup gitu. Jadi kalau ketemu kehidupan itu kebutuhan manusia gitu. Jadi dialog langsung itu sebetulnya adalah kebutuhan tiap orang gitu. Sampai seperti kalau di barat, sampai saking butuhnya itu karena sulit berkomunikasi langsung atau apa, sampai melihara anjing itu ya. Jadi ngobrol, jadi saking butuhnya berdialog sebetulnya. Teater Indonesia itu punya kekuatan itu. Dari zaman dulu kok, yang datang untuk cari hiburan kayak, untuk cari apa kayak, ada yang ketemu orang lain di dalam situ untuk cari jodoh lah misalnya. Itu banyak juga segala macam. Jadi kenapa ini tidak kita hidupkan? Jadi pesan saya kadang-kadang, kenapa teater ini perlu dan bagus? Karena kita
mempunyai satu kegiatan yang menyenangkan orang. Orang itu kalau senang karena bertemu. Kalau kita nonton film, wah, kita nggak bisa dialog gitu. Tetapi kalau teater bisa, karena bisa dijawab. Nah, pesan saya bahwa pelajari teater tradisi Indonesia. Tradisi Indonesia teaternya adalah berdialog langsung. Ngomong, dijawab, ya daya improvisasinya harus kuat memang. Itu kita kadang-kadang ya keluar teks jadinya. Itu naskah setengah jam bisa jadi 2 jam itu karena terjadi itu, komunikasi ya. Jadi komunikasi adalah kebutuhan dasar manusia. Ini yang membuat kami, dan jangan lupa itu tidak gampang ternyata, karena banyak sekali, maaf ya, grup-grup atau komunikasi yang melupakan ini, bahwa kita itu di panggung itu ngomong sama siapa ya, sama yang nonton itu, bukan ngomong sama antar pemain, tapi mereka justru. Jadi kalau sedih atau apa-apa itu bukan kita yang nangis nggak karu-karuan, tapi mereka nangis nggak, sedih nggak. Nah, kalau sampai tidak bisa merasakan sedih, berarti kita nggak menceritakan kesedihan, nggak merasakan kesedihan. Nah, itu yang jadi sambung rasa kalau di bahasa Jawa itu dibutuhkan manusia, mungkin seluruh dunia kok. Sebab kita coba kalau main di luar negeri pun tetap improvisasi dengan ngajak ngomong mereka. Non verbal pun itu luar biasa. Penontonnya jawab, saya sendiri ketawa. Sampai terjadi habis itu diskusi, dia nanyanya begitu, Mister Rudolf, Bapak dikuptekan dulu. Saya jawab begitu juga. Akhirnya malah komunikatif dan cukup buat mereka. Iya. Wah, ternyata gembira. Itu yang apa, kehebatan teater itu, yaitu dialog dari manusia ke manusia. Saling menyampaikan rasa ya. Itu yang menjadi yang kunci. Dibutuhkan itu ya. Betul. Terus Pak, kira-kira nih untuk teater keliling ini kan lahir atau berdiri tahun 1974 ya. Dan sampai sekarang ternyata teater keliling itu masih eksis, bahkan sampai terus bergenerasi gitu. Kira-kira apa Pak rahasianya untuk terus bertahan sampai dengan sekarang dan eksis sampai dengan sekarang? Kuncinya adalah memberikan keyakinan siapa saja yang mau bekerja bersama kita untuk hidup sepenuhnya. Jadi kita lahir di sana, kerja di sana, makan di sana, segala macam ya. Jadi nomor satu adalah menunjukkan kepada mereka bahwa teater itu menyenangkan. Jadi kita harus punya bentuk-bentuk latihan yang menyenangkan. Orang itu kalau udah senang ya itu, ayo latihannya malam datang itu ada yang waduh bapak saya marah-marah pulang malam, terus gimana caranya makom, waduh caranya gimana ya. Jadi kamu harus meyakinkan orang tuamu bahwa ini menyenangkan, ini buat kamu menguntungkan atau apa. Itu juga ada prosesnya, juga nggak cepat juga ya. Orang tetap, apalagi wanita kan, wah kadang-kadang ya, wah ini kenapa malam-malam wanita lah macam-macam. Nah itu bagaimana menyenangkan. Kalau orang senang itu kuncinya cuma di situ. Kalau sudah menyenangkan, akhirnya dia merasa senang, kita ajar, bagilah kesenanganmu, kenyamananmu kepada orang sebanyak-banyak, yaitu penonton. Kalau sudah begitu, udahlah, nggak perlu iklan besar-besar, berita dari mulut ke mulut, yang nonton datang. Gitu. Jadi itu juga salah satu kunci kenapa kami kok terus aja nggak habis-habis yang datang itu. Sekarang udah generasi alpha loh, mulai datang. Itu generasi yang kalau mau tahu itu apa ya, maaf ya, kasar. Jadi kalau mau tanya tuh kayak bentak-bentak. Oh, kenapa saya harus begitu? Ini bentak. Badan tuh, ini sutradara loh dibentak. Tapi buat dia ya harus gitu. Jadi misalnya saya telat gitu, kan ada aturan kalau telat didenda sekian gitu. Kebetulan si anak ini itu tugasnya menagih itu. Saya datang, bayar. Loh kenapa? Kan telat 5 menit bayar. Loh saya sutradara, ya nggak apa-apa. Nah itu bagus ya, artinya cuma caranya memang mereka mungkin nggak punya contoh ya. Contoh yang kayak apa sih beradab, kayak apa sih beretiket lah, itu nggak tahu saya di mana salahnya juga itu kok jadi begitu. Jadi itu yang terjadi sekarang. Di grup kami banyak tuh anak-anak kayak gitu. Saya sama asisten saya sampai pusing kadang, ini gimana sih ngadepi anak itu. Kalau ngomong itu ceplos. Mungkin karena mereka anak seni, jadi mereka lebih bebas berekspresi kali ya Pak ya.
atau dia belum jadi anak seni, Iya. masuk ke sini, ini kok boleh apa-apa ya, keluar aslinya. Iya, Jadi benar. bisa jadi tinggal Merasa dielus nyaman saja. ya, Iya, Pak, mungkin ya. ya. Cuma kita asah aja Iya. nyamannya supaya dengan cara yang nyaman bagi Iya. yang lain gitu. Tapi Baik. bagus, mereka lebih cepat. Lebih cepat. Nah, baik Pak. Oh ya Pak, untuk ini nanti kan akan ada hari teater. Ya, teater teater sedunia ya, sedunia. tanggal 27. Mungkin Bapak punya pesan nih untuk masyarakat atau sahabat budaya untuk lebih melestarikan seni teater lagi. Silakan Pak, silakan Ya. disampaikan. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia dimanapun berada saat ini, ingatlah kita memiliki, sudah diakui dunia bahwa 27 Maret adalah Hari Teater Dunia. Ini sebuah hari yang sudah cukup lama itu sebetulnya. Saya lupa tahunnya, tahun berapa itu diputuskan dan diakui dan selalu dilakukan tiap tahun menjadi sebuah peristiwa yang bersejarah. Sebetulnya di Indonesia juga sudah mulai, yang paling lama itu ada yang namanya teman-teman dari teater Omah Kreatif namanya di Solo, itu selalu tiap tahun mengadakan peringatan 27 Maret Hari Teater Sedunia. Itu namanya Salah Hatedu, tapi sebetulnya bacanya Solo Hatedu gitu. Kalau A dibaca di Jawa kan O, jadi Solo Hatedu. Dan sekarang sudah menginjak yang ke-12 kalinya, jadi sudah 12 tahun dilakukan. Itu kebetulan Teater Keliling selalu mengikuti dan selalu mengisi acara di sana. Dan mudah-mudahan pada tahun ini kembali lagi bangkitlah, karena teater memang harus selalu dibangkitkan. Walaupun sudah bangkit, kalau tidak ada manusia yang membangkitkan, bagaimana akan bisa hidup? Saya yakin dengan kita semua mengangkat teater, ingat bahwa teater adalah sesuatu yang modern, tapi juga tetap memiliki khasanah yang paling kuat, yaitu nilai-nilai tradisi, adat, etika, dan segala macam yang namanya kebudayaan Indonesia. Mari kita berangkat sama-sama menyongsong kehebatan kebudayaan Indonesia yang sudah hidup sampai saat ini. Hore. Luar biasa, saya ikut berapi-api nih Pak mendengarkan pesan untuk masyarakat. Terus satu lagi Pak, sebagai pelaku seni pasti Bapak memiliki kritik dan saran yang ingin disampaikan kepada pemerintah nih Pak. Kira-kira suka duka yang pernah Bapak lewati memandang seni itu seperti apa? Boleh Pak disampaikan kritik sarannya untuk pemerintah terkait dengan kebudayaan tentunya. Ya, saya banyak sekali sebetulnya ya rasa-rasa yang perjalanan kebudayaan khususnya kesenian itu memang agak seret ya, apalagi kesenian-kesenian baru seperti teater itu memang agak seret, tapi karena kami memang membutuhkan, jadi kami ingin, saya sebetulnya senang ya sudah ada undang-undang pemajuan kebudayaan sehingga kami itu merasa punya payung ya. Cuma kita mohon supaya bagaimana ya, pemerintah yang kini sekarang menjadi payung kami itu bisa memberikan jalan, memberikan tempat-tempat yang semakin bisa menjadi tempat atau ruang kami berkumpul, berkreasi, tanpa memikirkan, maaf ya, ini masalah ekonomi gitu. Jadi supaya seniman itu hidup dari keseniannya. Itu yang masih kadang-kadang kalau kita ke daerah itu banyak sekali keluhan ya, aduh kami tuh mau ini tapi nggak ada tempat latihan, kami mau gini, aduh harus bayar, kalau ini bayar bagaimana gitu. Nah, itu yang juga untuk mengajar bagaimana penonton mau nonton. Dulu anak sekolah itu mudah diajak nonton dan segala macam, tapi sekarang sulit karena memang ada salah satu aturan, tapi mungkin harus juga dari atas sebetulnya yang merubah ya, bahwa sekarang itu untuk menarik uang dari sekolah itu kan nggak boleh. Jadi murid disuruh bayar itu nggak boleh, nanti orang tuanya gimana, itu karena aturannya memang begitu. Jadi nggak boleh minta uang dari murid itu. Padahal kalau dulu pengalaman kami itu hampir di Jakarta hampir 10.000 anak itu nonton gitu. Jadi bisa menghidupi keseniannya itu. Mudah-mudahan ini ada jalan tembusnya sehingga semuanya bisa terjadi, bahwa
anak-anak yang sudah ikut kegiatan di teater ini, dia bisa menjual ke teman-temannya, menjual ke sekolahnya, karena itu suatu tempat yang sangat bagus dan sekarang masih menjadi kendala gitu. Itu memang harus ada dari atas ya, dari kami nggak sanggup kalau soal-soal yang semacam itu. Jadi mudah-mudahan payung kebudayaan ini akan memayungi kita selamanya, sehingga kita bisa nggak sulit tempat latihan, nggak sulit mencari gedung-gedung yang tentunya terjangkau atau bagaimana caranya gitu. Subsidi-subsidi yang besar disebar supaya kita semua tahu gitu. Jadi kita bisa mengajukan, bisa ini. Tentu kita juga menerima kalau harus di screening dulu ya. Itu memang aturannya seperti itu. Baik, Pak. Mudah-mudahan saran kritik Bapak bisa didengarkan oleh pemerintah, dan terima kasih banyak Pak untuk waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk sharing terkait dengan teater keliling. Dan quotes yang saya dapatkan dari sharing bersama Bapak adalah semua bisa asal mau. Iya. Jadi untuk sahabat budaya, kalian bisa, semua bisa asal mau, ya kan Pak? Harus semangat. Harus semangat, terus semangat juga. Semua bisa Iya, asal mau. Dan ada juga dari Khairil Anwar itu bagus sekali. Apa tuh Pak? Bakat, semangat, kecerdasan yang tinggi, pasti bisa semua. Iya, semuanya bisa ya Pak, intinya. Baik sahabat budaya. Kami mengucapkan selamat Hari Teater Sedunia. Semoga sahabat budaya juga bisa melestarikan seni teater, salah satunya juga dengan menonton ya Pak, dengan menonton seni-seni teater yang dikaryakan oleh anak-anak bangsa. Nah, untuk sahabat budaya, jangan lupa untuk terus ikuti channel YouTube kami, Pelindungan Kebudayaan, kemudian semua media sosial @lindungibudaya dan juga @budayasaya untuk mendapatkan informasi seputar kebudayaan, cagar budaya, warisan budaya, dan objek pemajuan kebudayaan. Nah, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.